Pertanyaan, kok Tuhan bisa belajar, kok Tuhan bisa menebang kayu begitu? Gimana dalilnya Tuhan menebang kayu? Gereja berdoanya ke Tuhan Yesus bukan ke Tuhan Allah. Ya, meminta kepada Tuhan Yesus sama dengan meminta kepada Bapa, karena Yesus satu di dalam Bapa dalam hakikatnya sebagai firman. Betul. Karena nggak mungkin Bapa itu tanpa firman, nggak mungkin Bapa itu tanpa Yesus. Karena Yesus adalah sabdanya Bapa. Dan Allah kami itu bukan Allah yang bisu, Allah yang satu seperti seonggok batu. Allah kami itu Allah yang hidup, Allah yang esa, tetapi keesaannya itu bagaimana? Dia aktif mencipta dengan berfirman, dan dia menghidupi dengan rohnya yang kudus. Islam Kristen Sepur. Islam. Nah, silakan mau nanya iman Kristen, silakan. Mau nanya, kan di dalam kekristenan Yesus itu dari umur 13 sampai 29 itu kurang diperhatikan riwayatnya itu ngapain-ngapain aja. Setahu saya itu kan belajar terus menambang kayu terus apa gitu kalau nggak salah. Yang jadi pertanyaan, kok Tuhan bisa belajar, kok Tuhan bisa menebang kayu begitu? Gimana dalilnya Tuhan menebang kayu? Enggak, bukan, maksudnya jadi tukang kayu Jadi kalau nggak salah. ada ya? Oh, enggak ya? Gimana? Maksudnya Jadi apa tukang kayu kalau nggak salah. Ya, Karena pada zaman tukang kayu. Terus? Ya maksud saya kan statusnya Tuhan, Mbak. Wah, keren dong. Tuhan saya bisa jadi tukang kayu daripada tukang ngemis. Itu toh, daripada minta harta rampasan 1/5-nya, ya mendingan jadi tukang kayu, nggak minta-minta. Nggak mau Ya, itu kan statusnya bukan Tuhan. Soalnya Kan ada, ini dibuka nggak ya ayatnya di Quran, di-spill nggak sih? Untuk Allah dan untuk Rasulnya ada loh ayatnya. Loh, kerenan Tuhan saya dong, nggak pernah minta-minta harta rampasan. Ya toh? Enggak. Mau di-spill ayatnya? Nih, ada. Enggak, maksud saya itu kan statusnya itu Tuhan, anak Allah. Maksud saya kan dia ada fase belajar. Maksud saya kenapa Tuhan harus belajar lagi Karena gitu? dia kan mengambil kodrat manusia dan menjadi sama seperti manusia. Ibrani 2 ayat 14. Yap. Oh, jadi dalam keadaannya sebagai manusia, ya dia sama seperti anak-anak yang dari darah dan daging itu. Ya nggak masalah. Kalau Allah Tuhan bukan? Kalau Allah Tuhan itu gelar, Allah itu hakikat. Jadi Allah yang disembah bukan. Jadi Allah sama dengan Tuhan bukan. Nggak seperti itu. Tuhan dan Allah itu dua hal yang berbeda. Makanya Yesus itu dikatakan Tuhan dan Allah. Tuhan itu adalah gelar untuk kemanusiaannya. Tuhan itu gelar untuk manusianya. Kalau dia yang hakikatnya atau kodratnya Allah, ya dia adalah Allah. Itu. Jadi Tuhan adalah Allah, enggak. Makanya kalian tuh selalu salah paham sama iman kami. Kalau Karena Roh kalian Kudus, menyamakan Tuhan sama dengan Allah. Betul. Ya. Oh. kalau Roh Kudus apa tuh? Rohnya Allah, Pak. Rohnya Allah, kalau Yesus firmannya Allah begitu. Firmannya Allah, betul. Berarti Yohanes 1 ayat 1, ayat 3 dan 4. tapi kenapa teman-teman Kristen kalau di gereja berdoanya ke Tuhan Yesus bukan ke Tuhan Allah? Ya, meminta kepada Tuhan Yesus sama dengan meminta kepada Bapa, karena Yesus satu di dalam Bapa dalam hakikatnya sebagai firman. Betul. Karena nggak mungkin Bapa itu tanpa firman, nggak mungkin Bapa itu tanpa Yesus. Karena Yesus adalah sabdanya Bapa. Dan Allah kami itu bukan Allah yang bisu, Allah yang satu seperti seonggok batu. Allah kami itu Allah yang hidup, Allah yang esa, tetapi keesaannya itu bagaimana? Dia aktif mencipta dengan berfirman, dan dia menghidupi dengan rohnya yang kudus. Ayub 33 ayat 4. Gitu. Jadi kami mengatakan Allah itu esa, itu memang begitulah kesan Allah itu dengan ketritunggalannya. Jadi Trinitas itu menggambarkan bagaimana Allah kami yang satu itu, Pak. Bukan tentang Tuhan itu satu doang seperti batu. Kalau Tuhan itu satu seperti batu, dia bukan lagi Tuhan. Gitu. Nah, itu tadi ada yang di bawah yang bilang ya, Agrota ini kamu itu sembarangan. Ini An-Anfal ayat 41. Ini saya bacain ya. Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah dan Rasul, kerabat Rasul, anak yatim.
Nih, yang bilang spill ayatnya ada. Ini Ananfal nih. Ananfal 41. Enggak, Itu bagi hasil Tuhan ya. saya memang tukang kayu, tapi dia nggak pernah minta ini. Kamu harus baca tafsirannya juga, jangan baca Saya begitunya nggak pernah, doang. saya cuma bilang ini, Tuhan saya nggak apa-apa jadi tukang kayu, yang penting nggak minta 1/5 dari harta rampasan gitu. Lebih parah ternyata dari 10% Ya, nggak- persepuluhan ya. Ya nggak mungkin lah. Allah butuh uang. Itu kan ada tafsirannya. Maksud saya tuh jangan asal baca gitu aja. Itu ada tafsirannya. Saya nggak mau Jadi nafsir, mengerti. cuma baca aja, nunjukin aja. Kalau seperti apa tafsirannya itu ya urusan kalian lah. Yang penting Terus Tuhan tadi- saya nggak pernah meminta 1/5 harta rampasan untuknya gitu. Ya memang Tuhan Yesus jadi tukang kayu nggak apa-apa. Itu aja. Ya 20%. Enggak, tadi yang dimaksud batu itu tadi apa? Kita menyembah batu gitu. Yang Enggak bilang, ada Pak, analogi batu itu kan kesatuan Tuhan itu bukan seperti kesatuan batu. Jangan langsung baper. "Oh, pernah Enggak kan tadi nyenggol batu. Pasti kan Ada kami bilang, emang ada kami bilang menyembah batu? Kan nggak ada. Tapi ketuhanan Allah itu bukan seperti kesatuan Tuhan Allah itu, keesaan Allah itu bukan seperti keesaan batu. Batu itu kan tanpa firman, tanpa roh. Nah Allah itu dengan firman, dengan roh gitu loh. Jangan langsung mati, dicocok-cocok. maksudnya nggak mati seperti ini batu kristal saya ini. Iya. Kalau ini kan nggak bisa Ini loh. ngomong batu saya. boleh nanya lagi gini. Kan kalian itu di gereja-gereja itu ada patung Yesus yang disalib ya kalau nggak salah. Nggak ada. Setuju? Nggak ada di gereja saya, nggak ada. Aku setuju. Ada kok. Kok maksa kau di gereja aku nggak pernah ada patung? Ya mungkin di gereja Anda nggak ada. Ya. Maksud saya kan itu wajahnya berbeda-beda. Setiap pemahat kan nggak mungkin sama tuh. Loh, masalahnya Masa di kalian- tempat saya nggak ada pahatan patung. Aku mau nanya. Mau nanya apa pahatannya beda-beda? Pahatan apa orang di rumah saya nggak di gereja? Enggak. Pahatan. Gini, ya mungkin Pak, kalau mau nanya itu jangan ada pahatannya. Di sini nggak ada pahatannya. Mungkin paha yang lain kau tanya. Oke. WWS ya Pak ya. Semoga cepat sembuh. Nggak ada. Mungkin maksudnya ikon Bukan itu ekspresi patung, teologi. pahatan. Masa Iya, ikon iya. dipahat? Iya. Kau cari Ya aja. maksudnya ini ya satu tema lah ya tentang ikon. Kenapa sih mukanya beda-beda? Itu kan ekspresi teologi dalam warna kan. Jadi bukan real fotonya Tuhan Yesus seperti itu. Itu ekspresi teologi yang dilukiskan dalam sebuah warna gitu loh. Justru aneh kalau ada yang mukanya di blur gitu kan, di burmin itu Ditutupi biasanya lampu begal. pijar. Kalau ditutupi lampu pijar kita jadi bingung Pak. Ini burung nasar kah atau apa gitu loh. Kalau yang mukanya di burmin itu biasanya begal Pak, sama tukang perkosa anak itu. Kami cuma bercanda loh, nggak serius kami loh. Lanjutlah. Silakan Aska. Silakan. Ya Bu. halo, mau tanya nih, Yesusku adalah Allah, maksudnya apa ya? Allah nggak ada awe-nya di situ. Yesusku adalah Allah. Ya Allah, ya Lidah saya Allah. nggak bergelombang soalnya nggak gitu, nggak bisa. Ya, Yesusku adalah Allah. Ya. Nah, maksudnya apa itu? Ya memang Yesusku itu Allah. Kok maksudnya apa? Ya itu adalah hakikat dia. Hakikat apa hakikat? Hakikat itu adalah kebenarannya. Tahu dari kebenaran dari mana? Ya karena dia adalah Allah. Dia menyatakan kebenaran itu. Yesus sendiri mengatakan, akulah kebenaran. Wih, Kebenaran maksudnya apa itu? Kebenaran dia ya dia kebetulan. sang gitu. kebenaran. Segala apa yang keluar dari mulutnya itu adalah kebenaran. Karena dia adalah sang kebenaran. Arti kebenaran Makanya itu Yesus apa? ini nggak pernah bohong. Tidak ada dusta, tidak ada tipu dalam mulutnya. Arti kebenaran apa? Ya tidak salah. Yesus nggak salah berarti. Emang nggak pernah salah dia. Kapan itu Kau salah? tahu dari mana? Ya apa coba kesalahannya kalau kamu ngira dia ada Lah, salah? saya nanya. Lucu. Kalau dari mana? Karena Nanya, memang tidak ada. Dia tidak memiliki kesalahan. Dalilnya Kok bisa pun tahu? ada.
Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya dicobai namun tidak berbuat dosa. Tidak ada salah, tidak ada tipu di dalam mulutnya, tidak ada dusta di mulutnya. Pengadilan Roma pun nggak bisa membuktikan dia bersalah, Pak. Roh bersalah maksudnya apa itu? Berdosa. Ya kalau tidak bersalah ya benar lah. Cemana kau, gewe? Nggak salah ya benar. Gimana sih, Pak? Roh Gimana sih, bersalah, Pak? Nah, manusia bersalah. Gini ya Pak, Tahu kenapa dari roh dikatakan bersalah Yesus di itu mana? kebenaran? Karena memang Yesus itu benar-benar disalib seperti yang dinubuatkan Musa, seperti yang dinubuatkan Daud. Tidak pernah Yesus itu diserupakan. Itu adalah kebohongan dan kesalahan. Tuh. Jadi Yesus itu adalah kebenaran. Setiap apa yang keluar dari mulutnya itu adalah semuanya benar. Sebab Allah itu adalah sang kebenaran. Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuh. Dia hidup loh, Pak. Jadi Bapak kalau mau memperoleh hidup, percayalah kepada Dia yang hidup, Pak. Bangkit pada hari ketiga bukan malah membusuk, dimakan belatung. Ya. Nah itu betul. Ketika dia ya menjelang hari di mana dia mau disalib ya, beberapa hari sebelum dia disalib, dia sudah mengatakan, sesungguhnya anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam untuk didera dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu benar-benar terjadi. Berarti dia adalah sang benar itu, sang kebenaran. Makanya dia tidak pernah berkata dusta. Karena Bapa segala dusta adalah Syaiton. Nirojim. Gitu. Oh, kalau Yesus bilang sesungguhnya anak manusia akan disalib, ya benar disalib. Anak manusia akan mati, ya benar mati. Lupa. Dia nggak pernah berdusta. Waktu dia juga mengatakan akan kuruntuhkan bait Allah. Oh, benar kan runtuh kan? Dan akan kudirikan dalam 3 hari, bangkit dia. Semua yang dikatakan Yesus itu adalah kebenaran. Ada lagi Pak? Pak Adul. Silakan Pak Adul. Kalau jadi kalimat itu ada kata-kata. Katanya itu aja diartikan ngerti nggak dari kalimat itu? Yang barusan tadi di narasi. Narasi apa tuh? Ya tadi banyak omongannya itu tahu nggak artinya perkata. Tahu lah. Masa aku mengatakan sesuatu yang tidak Coba. perlu tahu? Nah itu coba. Apa sih? Anda mau nanya apa lagi? Kowe ngomong apa toh? Ah, Yesusku adalah Allah katanya. Terus Nah, itu. kenapa kok risih sih Pak? Kalau Yesusku Allah kenapa? Kok sibuk kali sama iman orang? Ya kan Ya, kalau Yesusku Allah terus Mak, kenapa kok marah ngamuk? bukan yang ngarah, Kok jangan nggak mengerti nangis. toleransi Pak? Bukan yang nangis kan Tuhan nanya, orang kan pun ini. sibuk kali kok debat. Emang sibuk lah hidup kau, nggak bahagia kali hidup kau Pak. Nggak puas sekali kau sama Tuhanmu sampai Tuhan orang pun mau kau debat. Bukan. Iya Pak. Ini kan apa nggak cukup kesempurnaan ini di punya Iya, Bapak? Apa masih kurang? Nggak Judulnya sempurna di kali situ rupanya ada. imanmu sampai sibuk kau ngurusin Tuhan. Kalian lah yang ku tengok paling sibuk ngurusin Tuhan kami. Bapak itu kalau mau nanya, mau tahu, kita kasih tahu, bukan malah menghina Tuhan kami, mendebat Tuhan kami, gitu loh. Menghina. Tahu kalau Ada mau mendebat artinya Tuhan menghina, kami, ada artinya kau bisa kena menanya. pasal penistaan. Kalau mau debat Bahasa Tuhan nista, kami. nista itu mau bertanya beda. Oh, soalnya sekarang lagi musim, Pak. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen dilapor. Nah, Kan itu sekarang gitu. hati-hati aja. Jangan kalau Kristen ngejawab, kalian panas. Kalian nggak bisa jawab pertanyaan, kalian lapor. Gitu. Kalian itu artinya apa kalian? Jangan nebak-nebak, kalian lapor. Ya itu kalian adalah cempedak. Nah, itu makanya setiap kalimat itu harus Cempedak yang diartikan. suka sekali nanyain iman orang dijelaskan tapi ngeyel, itulah cempedak. Baunya kemana-mana udah nggak enak, banyak belatungnya itu. Pernah lihat Pak belatung nangka? Nah itulah itu di cempedak itu banyak sekali belatung-belatung. Masalahnya Mau ngobrol. kemana-mana. Makanya kalau mati membusuk makan belatung juga.
Coba saya ngobrol sama yang di atas Elia, kamu hebat ya. Kalau kau mah bisanya cuman Apa? ya kasih cetek. Coba Elia di atas. Mak cetek nggak tuh ya? Parah ini. Ngeri Elia, hati-hati kau Elia. Suhu itu. Iya. Yesus adalah Allah. Itu maksudnya apa? Yesus adalah Allah, Pak, bukan Allah. Jangan digulung lidahnya Pak, ini kebiasaan digulung sih. Sekali-sekali kalau orang bicara didengar, jangan situ aja yang bicara. Gimana GWS Pak, GWS. Lah itu kan judulnya di atas gitu. Yesus adalah Allah. Memang betul Yesus adalah Allah. Lalu Dia kasih pengertian coba. Yesus adalah Allah karena dia adalah firman-Nya Bapa yang adalah Allah. Gitu. Ada firman Sama yang- seperti Bapa, dengar dulu. Kalau tubuh Bapa adalah manusia, berarti firman Bapa juga manusia, roh Bapa juga manusia. Tapi tidak ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia. Allah pun begitu. Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Kalau Sang Bapa adalah Allah, maka firman yang di dalam Bapa pasti Allah, roh yang di dalam Bapa pastilah Allah. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Begitu. Muter-muter aja ya. Oh, iya. Masalah sama kau udah lah Pak. Minum obatmu banyak-banyak. semua salah. Kau yang salah. Muter-muter nanti dijawab singkat, kau terlalu nggak jelas kata. Inilah ya. Islam bertanya, Kristen menjawab. Tapi emang Islam nggak nggak nyampe, terima Pak. kita dibilang muter. Besok-besok Pak, kalau beli kipas, Bapak jangan yang muter. Capek Bapak, jadinya kan sakit kayak sekarang ini ya. Biarkan kipasnya yang muter Pak. Bye, GWS ya Pak ya. Sembuh Pak. GWS ya, GWS. GWS lah. Emang nggak ada yang sembuh. Kadang perlu omega 3 ya, biar Betul. dari ikan ya. Minyak ikan lah Bu. Bapak masih di mana? Masih di perkebunan.